rekan-rekan dari PES bisa hadir di sini dalam rangka jumpa PES dalam pelaksanaan wisuda semester genap tahun akademik 2019-2020. Untuk pelaksanaan wisuda kali ini ya nanti akan dilaksanakan tanggal 12 September 2020 hari Sabtu secara offline intinya ya. Nanti akan diadakan di Garuda Graha. Ya, kita akan mulai nanti jam 8 untuk pelaksanaannya. Kemudian untuk jumlah yang diwisuda kali ini totalnya ada 218 dari 3 perguruan tinggi. Dari STI AUB sebanyak 183, kemudian dari STIMIK AUB sebanyak 8, kemudian dari Akademi Teknologi AUB sebanyak 27. Kemudian untuk rincian ya per prodi yang mungkin nanti akan diberikan Pak Untung, sehingga nanti nggak perlu dicatat, nanti akan diberikan Pak Untung rinciannya per prodi karena banyak prodi sini ya, ada 10 prodi. Kemudian mungkin ini ada yang membedakan antara wisuda kali ini dengan wisuda sebelumnya karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, maka kita memang tetap melaksanakan secara offline plus secara online ya. Artinya bahwa selain nanti offline nanti akan disiarkan langsung secara online ya. Artinya mahasiswa juga diberi opsi sebenarnya. Mereka diberikan sebuah pilihan. Ketika mereka tidak bisa offline, maka mereka diberi kesempatan untuk melaksanakan secara online di rumah masing-masing. Tapi meskipun tidak banyak, tapi ada ya. Ada kemarin yang melaporkan bahwa, Pak, saya tidak bisa mengikuti langsung ke kampus, tapi saya minta secara online. Ya nanti kita akan ada fasilitasnya dari rekan dari TATV nanti. Ya kita kerjasama dengan TATV. Kemudian untuk pelaksanaan dalam suasana pandemi ini, kita sudah melalui beberapa langkah. Yang pertama kita sudah melakukan perizinan dari gugus tugas ya, kita sudah melaksanakan dan izin sudah diberikan dengan ya, tentu saja dengan beberapa syarat yang sudah kita penuhi semuanya. Kemudian nanti karena kita juga dalam suasana ini dibatasi oleh waktu ya, artinya bahwa kita tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu kumpul banyak, maka kita sudah melakukan sebuah settingan di mana tetap kita gunakan protokol kesehatan. Ya, mungkin saya akan berikan gambaran bagaimana settingan sehingga tetap memenuhi protokol kesehatan. Yang pertama, lingkungan Garuda Graha, itu berarti Garuda Graha dan sekitarnya di dalam AUB itu steril terhadap masyarakat umum. Steril. Ya, artinya hanya wisuda masuk hanya didampingi satu pendamping saja. Ya, kemudian nanti begitu mereka turun masuk ke gerbong langsung nanti seperti biasa ya, nanti akan dicek suhu, cuci tangan, kemudian jalan nanti masuk pada bilik ozonisasi itu ya untuk sterilisasi. Kemudian masuk di dalam ruangan itu nanti kursi untuk wisudawan itu sejumlah wisudawan sudah diatur jaraknya ya, ini mungkin lebih dari yang disarankan ya. Kalau disarankan kan 1,5 meter ya, sekitar itulah ya, sehingga nanti di dalamnya itu aman lah, jaraknya sudah aman ya. Kemudian untuk senat juga, kalau dulu biasanya senat itu ada sekitar 23 dari ketua prodi itu dan ada semua masuk ke ke panggung. Sekarang hanya ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2 dari 3 perguruan tinggi. Ya, sehingga nanti senat yang di atas ada 9 ya, yang melakukan pewisudaan.
Itu. Sehingga nanti tadi ya, artinya ini kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh WHO juga ya, bahwa kita tidak boleh bergerombol, tidak. Sehingga nanti kita intinya bagaimana peran dari, kalau saya kemarin menekankan pada satuan pengaman ya, satuan pengaman bagaimana mereka berperan untuk tetap mengendalikan orang-orang, rekan-rekan wisudawan, sehingga jangan bergerombol. Kalau di dalam tidak ada ya, tapi mungkin mereka bergerombol di luar, itu yang kita tidak harapkan. Sehingga nanti steril di luar, di depan STI itu juga steril terhadap yang pertama foto ya, steril terhadap pedagang-pedagang, steril terhadap parkir, dan steril terhadap rombongan yang bergerombol ini yang kita harapkan, sehingga ada ketegasan dari satuan pengaman di sana. Kita harapkan seperti itu. Karena mungkin kita nanti juga kegiatan kita juga dibantu oleh gugus ya, gugus tugas. Ya mungkin itu gambarannya dari pelaksanaan wisuda hari ini. Jadi tidak ada tamu undangan istimewa? Tidak ada. Ya, dulu ada, kita membatasi tidak ada tamu undangan. Ya. Dulu kan ada anggota DPR RI. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Ini tamu undangan hanya dari yayasan saja. Ya, kita berdiri dari yayasan saja. Batas pengantar cuma 1 orang. Ya, hanya 1 orang. Dan itu sudah kita informasikan pada mahasiswa juga. Kira-kira satu gedung sekitar pinten Pak? Ruang gedung utama Ya. yang dipakai sudah tuh pengunjung, jumlah pengunjung. Kapasitas. Mahasiswa berapa? Mahasiswanya Kemudian dari 218, Senat 9, yang tamu-tamu tamu dari 6 kali ya, dari yayasan, khusus yayasan untuk tamunya. kemudian yang paduan suara. Paduan suara untuk kali ini kita recording, artinya paduan suara itu tidak live. Oh iya. Jadi tidak ada paduan suara di sana, hanya recording saja dari paduan suara, lagu-lagunya kita recording untuk tampilkan. Ya. Waktu bagus di luar nggak ada, Mas, kosong. Tidak ada. Ya, kita harapkan seperti itu. Ya. Sehingga nanti Pak foto ya bakul tukang foto itu sudah ada. biasanya pun menjamur. Iya. Itu makanya ini peran satuan pengaman yang cukup berat ya. Saya kemarin juga menekankan mereka bahwa ini peran satuan pengaman sangat berat ya, karena kadang kan kita kalau orang Jawa kan pakai wo gitu ya, itu yang harus dihilangkan itu. Sambutan utama sinten Mas Polri? 2 dikti atau dari mana? Oh nggak ada. Nggak ada. Ini yang dari luar nggak ada. Sambutan betul. Betul. Iya. Berarti singkat Mas Polri karena durasinya dibatasi. Iya dibatasi. Kira-kira berapa jam itu? Ya sekitar 3 jam paling ya. 3 jam. Secara keseluruhan. Tapi sebenarnya kita berusaha ya, artinya bagaimana menyingkat sesingkat mungkin ya. Karena kadang kita yang kita rank di rundown acara itu kan kadang biasanya ya kita rank 4 jam hanya 2 jam, 2,5 jam seperti itu. Ini kita harapkan kalau bisa 2 jam sesuai dengan anjuran dari gugus tugas. Tapi kalau memakai TV kan pakai rundown dan sinyalnya itu kalau 2 jam, nggak mungkin lebih. Misalnya pakai TV, itu ada durasinya kan dibatasi juga. Ya, ini TV mungkin TV-nya itu lebih ke nanti kalau yang langsung ke TV ini TV yang langsung ke YouTube. Oh, iya. Ya, nanti ke TV ada acara sendiri yang tentu saja sudah diedit. Ya, bukan siaran langsung. Oh, berarti TP ditunda. Ya. Langsungnya ya ke YouTube-nya. Ya. Jadi Musbida Solo ada betul? Ya, Musbida Solo? nggak ada tamu dari luar, Pak. Nggak ada tamu. Kita memang coba batasi. Dulu kan ada penari dan sebagainya. Ya, nggak ada semua ya. Ini makanya ada perbedaan, dulu ada iring-iringan, ya ini termasuk mungkin ya informasi, dulu ada iring-iringan mahasiswa wisudawan dari kampus 3 itu ya, iring-iring dengan diiringi oleh musik, diiringi oleh, sekarang nggak ada. Artinya tadi wisudawan datang, turun dari, kalau pakai mobil, turun dari mobil, kita cek suhu, kita cuci tangan, jalan steril, masuk, langsung, sehingga tidak urut. Nanti mahasiswa urut kedatangan saja. Among tamu menempatkan si A, kursi 3. Masuk sana, ya tidak urus 1, 2, 3 gitu. Ada pengalungan kucir? Ada, tetap ada. Bagaimana nyocokkan dengan daftarnya nanti?
Kalau duduknya tetap urut, Oh, oke. tapi masuknya kalau dulu kan masuk bareng ya urut, nanti yang depan langsung keret masuk ke bisa, depan. bisa. Sekarang enggak, Bisa. sekarang kue datang pertama sudah nanti ditempatkan sesuai dengan nomornya itu. Tetap urut Pak. Kalau Untuk yang dulu online, untuk yang online Disiapkan juga. di- online nanti ya sendiri ya seperti biasa ya. Kan Yang maksudnya online. itu di YouTube-nya siapa? di gitu? YouTube channelnya. YouTube-nya channel AUB, Siti AUB. Yeah. Nanti Mas Pras tuh yang tahu anu. Iya, Yeah. Secara khusus, apakah dengan cara new normal yang baru ini gagap tidak manajemen AUB dalam menapa pagelaran wisuda kali ini? Ini kan berbeda dengan yang dulu-dulu. Iya. Masuknya yang online-nya. Tidak, pelaksanaannya Pelaksanaan. ini. Karena ini kan baru semua. Oh iya. Jadi itu gagap tidak panitia. Iya. Kalau saya lihat malah justru jauh lebih sederhana ya. Ini jauh lebih sederhana dari biasanya. Kalau biasanya ribet Pak. Ya artinya bahwa kita menyiapkan padu suara, kita menyiapkan apapun sekarang lebih ringkas, lebih simpel gitu. Paling nanti kita sinkronisasi dengan TATV ya, hubungannya dengan biasanya kalau misalkan properti make itu memang harus dari TATV, berarti kita sinkronkan dengan sound yang kita pesan sehingga mereka harus menyinkronkan itu. Intinya hanya situ. Ini lebih sederhana ini, saya yakin lebih sederhana ya. Ya diperjelas saja Pak. Ya. Itu, ini kan teman-teman kan pas biasanya ada yang datang. Iya. Nah itu biasanya dulu itu kan ngambil gambar ya melu yang Iya. Arab lah. Besok itu bagaimana? Kalau kemarin harapan panitia memang ya tadi ya kita steril dulu kayak gitu. Tapi nanti tergantung dari Pak Agus ya, karena saya harapkan tadi Pak Agus datang hubungannya dengan itu. Tapi ini kebetulan belum datang. Artinya gini Mas. Iya. Nek wartawan, jurnalis diberi kesempatan ambil gambar. Iya. Ya satu-satu saja gantian. Masuk, Iya, Bang. bisa, iya. Supaya jalan juga steril. Nah, gerombol ya berangkat. Itu yang kita Ya, makanya itu, Pak. Saya mau ngambil gambar silakan. Iya, iya. Satu Itu misalnya. dalam apa? Iya. Tapi saya kira jumpa pers pagi hari ini sudah menjawab. Iya. Nah, itu silakan Mak. Dan? Bikin Mak. Oh enggak? Untuk yang online berapa orang? Tiba Ya. Yang online berapa orang? Yang online tuh kurang dari 10. Kemarin tarir gitu ya, kurang dari 10. Ya. Kebanyakan luar kota nih. Kebanyakan dari luar kota. Ya. Tekniknya yang online nanti gimana? Tekniknya nanti akan disiapkan TATV, artinya Bukan, bahwa maksudnya kan Gimana? biasanya pengalaman kucing, nah online nanti gimana? sama Pak, artinya misalkan disebut namanya ya. Oh, Disebut namanya nanti kan yang lihat dari Zoom, ya, Zoom nanti langsung misalkan Koiruman, nanti dari rumah mereka ya biasanya bisa orang tuanya rekanya di itu. Ya. orang tuanya. Ya. Tapi mereka tetap di depan Zoom-nya itu dengan toga lengkap. Ya. Pelaksanaan pun on time Mas. Insya Allah. Jam Ya, on time. ya. Kita jam itu pertama. Nanti jam 8 nanti untuk acara perkuliahan pada apa itu pada era pandemik ya, pandemi Covid ya. Kemudian ini tetap berjalan dengan baik ya. Kalau dulu pada awal-awalnya memang kita masih menggunakan apa itu Face to face. bukan, artinya kita persilakan dosen itu bebas, mereka mau menggunakan Zoom boleh, mau menggunakan apa itu Google Classroom boleh ya. Tapi sekarang ini untuk mulai perkuliahan untuk semester GASA tahun 2020 ini kita untuk setiap Surakarta sudah kita samakan semua menggunakan Windows 365 Team ya, artinya di mana mereka fasilitasnya ini jauh lebih komplit, lebih enak ya, artinya gabungan dari Zoom, gabungan dari Google Classroom kalau saya bilang seperti itu. Sehingga mahasiswa pun sudah jelas ya, saya masuk kelasnya itu sudah jelas untuk apa itu Windows 365 Teams-nya itu ya. Artinya ketika mereka sudah misalkan ya mungkin juga tahu ya, artinya ketika kita sudah punya kelas, kita comoti, kita ambil, kita undang mahasiswa-mahasiswa yang memang masuk kelasnya itu. Sehingga mereka lebih jelas ya, lebih tertib di sini. semester gasal dimulai kapan?
Ini sudah mulai, Senin kemarin sudah mulai. Ya, kita sudah mulai, ini sudah masa perkuliahan ini. Iya. Sudah ngerti semua ya, jadi bisa connect ya dosen dan mahasiswa. Sudah connect semua, alhamdulillah. Ya, kita sudah berjalan. Memang pada hari-hari pertama mungkin masih ada mahasiswa yang rata-rata kesulitannya adalah mereka lupa password, sehingga mereka benar sudah diberikan password, oke, sudah masuk password, tapi ketika ini sudah mulai kuliah pada ke admin semua, Pak, lupa passwordnya, itu yang susah, itu bagian IT-nya itu agak susah juga, harus mencari lagi, menginformasikan. Mahasiswa full di rumah? Full di rumah. Kalau dosennya? Kalau dosen diharapkan di kampus. Kenapa? Hubungannya dengan sinyal yang lebih bagus. Lantai dua. Artinya juga masih termasuk dosen kan ya ke kampus nanti harus tetap ke kampus itu. Gimana dengan subsidi bandwidth yang diberikan Kemendikbud? Ya, subsidi bandwidth sudah kita informasikan ke mahasiswa semuanya. Artinya apa itu istilahnya mereka mendaftar ulang itu sudah kita dilakukan, termasuk dengan dosen juga, mahasiswa dan dosen sudah kita. Mengenai presensi dan evaluasinya nanti gimana pembelajaran? Tetap online ya. Kalau presensi, ya ini kelebihan dari tadi saya sampaikan ya. Untuk Windows 365 tim ini, kelebihannya ada presensi. Artinya, kalau saya katakan sebagai kelebihan seperti ini. Artinya ketika mahasiswa, misalkan kita mulai kuliah jam 7.30 sampai jam 9 misalkan ya. Itu kita dari presensi kita download langsung kelihatan. Si A masuk jam segini, si B, sehingga nanti misalkan, Pak, kok saya, lah kamu 5 menit sebelum bubar aja baru datang, kelihatan gitu loh. Akan kelihatan. Kita download nanti Excel-nya keluar informasinya. Itu ya, itu Detail jadinya. detail. Sehingga nanti mahasiswa, Bro, saya masuk lah, gue masuk mau 5 menitan kok lah. Itu kita bisa penilaian. yang di sana. Ya. Oh gitu. Karena kalau misalkan pakai Zoom kan kita kadang ya kita mlebu jebule ya masuk tok keluar terus. Ini bisa kelebihannya di sana. Saya lihat dari hubungannya dengan absensi. Kemudian untuk evaluasi sama ya, evaluasi untuk tengah semester, kemudian evaluasi untuk akhir semester tetap kita gunakan fasilitas yang gitu. Itu ya mungkin kira-kira untuk perkuliahan di masa ini. Ya untuk proses lulusnya sama. Ya, kita tetap ada sidang skripsi, tentu saja dengan protokol kesehatan ya. Artinya kita jaga jarak antara penguji dan yang diuji dengan mahasiswanya. Tidak online ya? Tidak online. Kenapa pertimbangannya, Pak? Ya tadi kita masih menggunakan protokol kesehatan, itu saya kira sudah aman ya. Artinya bahwa ruangan itu setiap saat kita semprot, ya sebelum ujian dilaksanakan kita semprot, kemudian kita gunakan masker, ya kita gunakan masker pakai face shield ya. Kenapa pertimbangannya tidak ujian online aja? Ya karena mungkin kalau beliau mengatakan ini lebih maksimal ya, kita menggali data dari mahasiswa itu lebih maksimal. Artinya kita menentukan penilaiannya itu kan lebih daripada online. IP tertinggi mungkin? IP tertinggi saya bacakan ya. Nanti akan diberikan juga. IP tertinggi dari masing-masing prodi mungkin ya. Ini kebetulan dari STIE saja informasinya. Nanti dari STIMIK dan AT kita tidak mempunyai data. Ya, nanti untuk MM 396, 398, hampir 4. Untuk S1 manajemen 336. Untuk S1 akuntansi 3,8 tinggi nih, ya. Kemudian untuk perbankan keuangan 3,69. Kemudian untuk D3 manajemen informatika 381 dan untuk diploma 3 akuntansi 336. Ini data untuk STOB. STIMIK belum ya? STIMIK ada, STIMIK nanti ada untuk
S1 Sistem Informasi 391, kemudian untuk Sistem Komputer 376, ya. Kemudian untuk AT ya, untuk D3 Teknik Mesin 3,7, D3 Elektronik Teknik Elektronik 3,85. Ya, ternyata ada.